Selamat pagi Anda semua dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Usman Sumopren Tambunan dari Bioinformatics and Biomedical Research Group, Departemen Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia. Kali ini saya akan menyampaikan atau share dengan Anda tentang keadaan atau kondisi varian Omikron di Indonesia. Sampai saat ini, dunia masih dilanda oleh pandemi COVID-19. Kasus saat ini dominasi oleh varian Omikron yang diketahui menyebar pertama kali dari Botswana pada November 2021. Varian ini menyebar dengan sangat cepat, sehingga sampai saat ini menjadi varian yang mendominasi kasus COVID-19 di dunia yang dapat dilihat pada slide di sini, yaitu gambar yang sebelah atas memperlihatkan kasus varian Omikron ini di belahan dunia, dan yang di bawahnya adalah kasus per klade, ada Alpha varian, Delta varian, dan sekarang masuk ke varian Omikron. Pada tanggal 24 Januari 2022, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia telah mengeluarkan press release tentang pelonjakan kasus COVID-19 varian Omikron di Indonesia. Kasus COVID-19 di Indonesia melonjak pada awal tahun 2022. Pertanggal 23 Januari 2022, jumlah kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia sebanyak 2.925 kasus, dengan setidaknya 1.625 kasus diakibatkan oleh varian Omikron. Mengingat masih ada kasus probable lainnya yang sedang dikonfirmasi menggunakan whole genome sequencing. Jumlah kematian yang disebabkan varian Omikron di Indonesia hingga saat ini ada 2 orang. Kita sangat sedih dan prihatin untuk ini. Kasus tanpa gejala ditemukan sebagian besar dari pasien yang sudah divaksin lengkap. Penyebaran varian ini harus diminimalisir agar tidak menyebabkan sistem kesehatan di Indonesia kewalahan seperti pada tahun sebelumnya. Dalam menyikapi pelonjakan kasus Omikron di Indonesia, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia memberikan beberapa rekomendasi yang harusnya kita sama-sama ketahui. Menurut data yang diperoleh sampai saat ini, vaksinasi lengkap diduga dapat mengurangi risiko pasien mengalami gejala berat. Vaksinasi juga dapat menurunkan risiko seseorang terinfeksi oleh virus SARS-CoV-2 ini. Protokol kesehatan dirancang sedemikian rupa untuk meminimalisir risiko infeksi dan penyebaran virus SARS-CoV-2 ini. Penyebaran varian Omikron diketahui lebih cepat dibandingkan varian lainnya. Nah, untuk membatasi penyebaran varian ini, seharusnya kita semua, masyarakat, tidak lengah dan tetap mengaplikasikan prokes yang berlaku saat ini. Kali ini saya akan menyampaikan kepada Anda semua dimanapun Anda berada, tidak hanya 3M atau 5M, tapi kita harus perhatikan bahwa kalau kita di tempat kerja, kalau di rumah, kita tidak menggunakan, katakan, alat makan yang sama, tidak menggunakan perangkat sabun atau gosok gigi yang sama, dan kita harapkan ventilasi di rumah kita juga sangat baik untuk ini semuanya. Walaupun varian Omikron diketahui memiliki risiko yang lebih rendah untuk menyebabkan gejala berat, hal ini tidak
menandakan kita dapat lengah terhadap penyebaran virus ini. Penyebaran yang tidak terkendali dapat menyebabkan banyak kerugian terhadap masyarakat. Apabila ada yang mengalami gejala COVID-19, diharapkan sesegera mungkin memeriksa diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Dalam menghadapi penyebaran COVID-19, khususnya yang disebabkan oleh varian Omikron, kita diharapkan selalu waspada dan tidak perlu panik. Kepanikan dalam menghadapi situasi saat ini tidak akan memberikan keuntungan apapun kepada masyarakat. Hadapi dengan tenang, tetap waspada, dan taat terhadap prokes. Kita semua tahu, kami juga tahu bahwa kita sudah sangat prihatin sampai saat ini kita 2 tahun bekerja dari rumah saja. Sementara kasus COVID-19 ini menurun di negeri kita, ternyata datang varian Omikron yang baru. Dengan demikian, sekali lagi, kami mengharapkan kita kerjasama agar semua ini dapat kita lalui dengan baik dan kita selamat dari kasus ini. Demikian untuk presentasi atau penyampaian kami hari ini. Mari tetap patuhi dan tetap terapkan protokol kesehatan dan tetap tenang dalam menghadapi situasi pandemi ini. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita semuanya tetap diberikan kesehatan. Salam.